Pernikahan yang tidak diinginkan. Bab. Din hanya tersenyum kecil, menghampiri ibunya yang duduk di sofa dengan pakaian santai. Maaf, Bu. Tadi ada urusan mendadak yang harus Din selesaikan. Urusan mendadak apa sampai jam segini? Kamu ini, Din. Bu Mahira menggeleng sambil menatap anaknya tajam. Jangan sampai Azarin jadi kecewa kalau kamu malah terlihat kelelahan besok. Din tertawa kecil, berlutut di samping ibunya, dan mengecup pipinya lembut. Maaf, Bu. Besok Din janji gak akan bikin ibu atau Aza kecewa. Bu Mahira menghela napas panjang, tatapannya melunak. Nak, kamu tahu kan betapa pentingnya hari besok. Ini bukan cuma soal acara keluarga. Ini langkah menuju masa depanmu. Tolong jaga semuanya, termasuk kesehatanmu. Iya, Bu. Din janji, jawab Din, mengangguk yakin. Bu Mahira merapikan kerah kemeja Din yang sudah kusut. Sekarang cepat mandi, Nak. Abis itu salat sunnah, ya. Doa yang banyak, minta perlindungan sama Allah supaya besok acaranya lancar. Dan jangan lupa niatkan segalanya untuk kebaikan rumah tangga kalian nanti. Din berdiri sambil tersenyum. Siap, Bu. Din akan patuh. Kalau ada lomba jadi anak berbakti, Din pasti menang, kan? Bu Mahira tertawa kecil, menatanya berbinar bangga. Jangan bercanda, Nak. Sana cepat mandi. Abis salat, langsung tidur yang cukup. Din mengangguk, lalu melangkah menuju kamar mandi. Kamar hotel yang dipilih Din kali ini, suite room. Sehingga mereka bisa sekamar. Sementara itu, Bu Mahira menatap pintu kamar mandi yang tertutup dengan senyum kecil di bibirnya. Sejak pukul 6 pagi, rumah Azarin sudah ramai dengan aktivitas. Perias datang lebih awal untuk memastikan segalanya sempurna, mengingat acara lamaran diadakan pukul 9 pagi. Azarin, yang telah menunaikan salat subuh dan membersihkan diri, kini duduk manis di kursi rias. Wajahnya terlihat teduh, meski malam sebelumnya pikirannya sempat berkecamuk. Seorang wanita perias, dengan tangan luas dan raut wajah penuh konsentrasi, mulai memoles wajah Azarin. Asistennya sibuk menata hijab berwarna senada dengan gaun brokat merah muda yang tergantung di samping cermin besar. Subhanallah, Mbak Azarin, ujar perias itu kagum, menghentikan tangannya sejenak. Wajah Mbak ini benar-benar bercahaya. Bahkan, tanpa make up pun sudah cantik. Azarin tersenyum lembut, mengucap lirih, Masya Allah. Semua ini karunia Allah, Mbak. 7. Kalau boleh tahu, si perias mendekat sedikit, apa rahasianya? Skincare apa yang dipakai? Kulit Mbak ini halus sekali. Azarin tersipu malu, lalu menjawab singkat, saya gak pakai apa-apa, Mbak. Hanya sunscreen aja. Si perias melongo, jelas tak percaya, tetapi memilih tak berkomentar lagi. Baiklah, sesuai permintaan, saya akan rias natural saja, ya. Dan tidak pakai soft lens juga. Azarin mengangguk. Iya, Mbak. Saya lebih nyaman begitu. Toh, saya juga bercadar nanti. Sementara tangan perias terus bekerja, Azarin menggenggam tasbih digital kecil di tangannya. Dia berusaha berzikir dalam hati, menenangkan batin yang sejak semalam masih terasa berat. Namun, bunyi pesan masuk dari ponselnya di atas meja menghentikan zikirnya. Dia mengambil ponsel itu dan membaca pesan. Pesan singkat dari Din membuat keningnya berkerut. Ajga dehadex. Azarin bergegas mengetikkan balasan singkat. Maksudnya apa, Mas? Aku gak ngerti. Tak butuh waktu lama, balasan Din masuk lagi. Sama. Aku juga gak ngerti dengan perasaanku saat ini. Bahagia, terharu, dan banyak lagi.
Azarin tersenyum tipis, menggeleng kecil. Dia mulai memahami candaan Din, tetapi memilih tak membalas lebih lanjut. Namun, sebelum sempat meletakkan ponselnya, pesan lain masuk. Lapor calon ibu negara, saya Din Argatama, ayah dari Alina dan Din, calon suami Azarin Nafisa, melaporkan bahwa hari ini saya sedang bersiap. Tapi, rasa rindu saya sudah meluap-luap. Laporan selesai. Pesan itu dilengkapi emoji hormat yang membuat Azarin menahan tawa dengan menggigit bibirnya. Dia mengetik balasan singkat. Astagfirullah, Mas, sudah ya. Aku lagi di make up. Tak menunggu lama, balasan Din kembali masuk. Gak di make up juga kamu cantik, Sa. Masya Allah, calon istri. Azarin tak membalas, dan memilih mematikan ponselnya, sambil menahan senyum. Jika diladeni terus-menerus maka akan panjang. Kek. Saat jarum jam menunjukkan pukul 8, riasan Azarin selesai. Gaun brokat longgar merah muda melekat sempurna di tubuhnya. Perias memintanya berkaca. Azarin menatap pantulan dirinya di cermin. Mata indahnya memerah, haru menyeruak di hatinya. Ya Allah, gumamnya, menahan air mata yang nyaris jatuh. Dia mendongak ke atas, berusaha mengendalikan perasaan. Dia tak menyangka akan kembali ke momen ini, dilamar seorang pria. Bedanya, kali ini pria yang dia pilih sendiri. Suara pintu kamar yang terbuka mengalihkan perhatian semua orang di ruangan itu. Azarin dan Perias menoleh, melihat Herlina masuk. Sang ibu terlihat cantik dengan riasan sederhana, mengenakan kebaya biru muda yang anggun. Masya Allah, cantiknya anak Umi, ucap Herlina lembut, tatapannya begitu sendu, ada bahagia dan juga haru. 8. Azarin hanya tersenyum kecil, masih menyimpan kecewa pada sang ibu. Ayo, makan dulu, ujar Herlina sambil membawa nampan berisi makanan. Biar Umi suapin. Kamu belum sarapan, kan? Azarin tertegun sejenak, lalu mengangguk pelan. Hatinya tak tega menolak, meski rasa kecewa itu masih tersisa. Dia melangiyah dan duduk di sofa, diikuti oleh Herlina. Sambil mempersiapkan suapan pertama, Herlina menoleh pada dua Perias yang masih sibuk membereskan peralatan mereka. Kalian juga makan ya? Jangan sungkan. Umi sudah minta Bibi Siti antarkan makanan ke sini. Iya, Umi. Terima kasih, jawab mereka kompak. Azarin menatap ibunya sebelum menerima suapan. Dengan suara lirih, dia berkata, Umi, tolong banget. Hari ini jangan membuat suasana jadi kacau. Jangan membahas apa yang tidak perlu. Herlina terdiam sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum tipis. Iya, Nak. Umi janji. Azarin menghela napas, menerima suapan dari ibunya. Meskipun luka semalam masih terasa, dia tahu, di hari istimewanya, menjaga kehangatan keluarga adalah prioritas. Pagi itu di hotel, suasana penuh keriuhan persiapan. Din sudah rapi dengan kemeja batik bernuansa merah muda senada dengan ayahnya, Argatama. Di sudut lain, Bu Mahira terlihat sibuk memakaikan hijab pada Alina, cucu kesayangannya. Din, yang mengenakan gamis berwarna serupa. Keserasian keluarga itu membuat suasana semakin istimewa. Argatama, pria parubaya yang masih tampak gagah di usianya, melangkah mendekati Din yang sedang bercermin, memastikan penampilannya sempurna. Dengan santai, dia menyerahkan ponselnya kepada Din. Bicara sama adikmu, ucap Argatama singkat. Din mengambil ponsel itu dan melihat wajah Davian, adik bungsunya, yang muncul di layar dari kejauhan. Mesir. Woi, halo, brother. Seru Davian dengan semangat khasnya. Gila, selamat ya.
Jampi-jampi aku pas di Mekah ternyata berhasil nih, candanya sambil terkekeh. Din tertawa kecil, menggelengkan kepala. Dasar. Tapi sorry banget, brother, aku gak bisa datang ke lamaranmu. Tapi gak apa-apa, kan? Soalnya aku takut Mbak Aza terpikat sama ketampananku, lanjut Davian, menahan tawa. Din menghela napas panjang, lalu menimpali sambil terkekeh. Ketampananmu. Tidak ada apa-apanya dibanding ketampanan duda anak dua ini. Oh, jadi itu jurus andalanmu sekarang, ya? Duda nih, bos. Senggol dong. Balas Davian sambil tertawa lepas. Din ikut tertawa. Lah, bener kan? Lihat aja di sosial media, mana ada yang bilang, jomblo nih, bos. Senggol dong. Itu gak laku, dek. Davian menepuk dahinya, pura-pura sebal. Jangan salah, abangku. Jomblo sejati nih, bos. Senggol dong. Katanya pongah. Cowok sejati gak banyak cerita. Tahu-tahu langsung, kobil tuh nikah haha. Gak ribet, kan? Gelak tawa mereka memenuhi kamar itu, menciptakan suasana hangat yang bahkan membuat Bu Mahira tersenyum simpul. Dia sempat melirik mereka sejenak sebelum kembali sibuk mengikat rambut Alina. Sudah, dek, cukup bercandanya, kata Din akhirnya. Kamu baik-baik di sana, ya? Doain acara hari ini. 9. Lancar. Siap, abangku, jawab Davian sambil mengangguk. Insya Allah, kita ketemu lagi di Mekah. Pas nikahan kamu nanti, aku pasti datang. Amin, insya Allah, sahut Din sebelum menutup sambungan dengan ucapan salam. Bu Mahira menghampiri mereka. Sudah hampir setengah 9. Ayo, siap-siap. Jangan lupa cincinnya, Din, dan buketnya juga, ingatnya dengan nada lembut. Din mengangguk patuh. Iya, Bu. Dia bergegas ke tempat tidur, mengambil buket berbentuk bunga besar yang terbuat dari uang kertas 100.000, sesuatu yang telah dia pesan khusus untuk acara ini. Matanya menatap buket itu sejenak, merasa puas dengan hasilnya. Bu, buketnya terlalu biasa gak? Iya. Tanya Din sambil membawa buket itu ke ruang tengah. Bu Mahira tersenyum kecil, matanya menatap buket itu penuh arti. Itu udah bagus, nak. Din mengangguk, menggenggam buket itu lebih erat. Bismillah. Mudah-mudahan acara ini lancar sampai akhir. Insya Allah, nak, jawab Bu Mahira, senyum hangatnya menguatkan hati Din. Mereka pun bersiap meninggalkan hotel, menuju rumah Azarin dengan harapan dan doa terbaik yang mengiringi langkah mereka. 10. Din duduk dengan tenang di atas karpet, menyatu dengan para tamu. Senyumnya mengembang setiap kali ada yang menyapanya. Kehadirannya menjadi magnet bagi pandangan para tamu, terutama kaum ibu dan remaja perempuan yang tak henti-henti membisikkan kekaguman mereka. Sementara itu, Alina, gadis kecil berusia 3 tahun setengah, tetap nyaman di pangkuan neneknya, Bu Mahira. Tangannya sibuk memainkan ujung kerudung sang nenek, tetapi matanya terpaku ke arah tangga. Bunda pasti cantik banget, gumam Alina, matanya berbinar penuh harapan. Meski biasanya anak-anak seusianya sulit duduk diam, kali ini Alina menunggu dengan sabar, seperti tahu ada momen besar yang akan terjadi. Ayah, kapan Bunda datang? Bisiknya pelan sambil menatap Din. Din tersenyum, mengusap pipi bulat putrinya dengan lembut. Sebentar lagi, sayang. Tapi kalau Bunda datang, Alina gak boleh langsung minta gendong, ya, ujarnya dengan nada pelan, cukup untuk didengar anaknya. Dengan patuh, Alina mengangguk kecil. Iya, ayah. Tapi Alina rindu banget sama Bunda. Din tersenyum lagi,
Tetapi kali ini ada kehangatan yang tak bisa disembunyikan dari matanya. Dia membisikkan sesuatu di telinga putrinya, ayah juga rindu banget sama bunda. Tak lama kemudian, suara langkah terdengar dari tangga. Semua kepala spontan menoleh, menanti sosok yang selama ini hanya dibicarakan. Azarin muncul, dituntun oleh Herlina. Gamis brokat pastel yang membalut tubuhnya tampak sederhana tetapi elegan. Cadar dengan warna senada membuat auranya semakin memikat dalam kesederhanaan. Dia menunduk, tak berani menatap sekeliling, merasa malu menjadi pusat perhatian. Bisik-bisik decak kagum segera memenuhi ruangan. Masya Allah, cantik banget, ya, lirih salah satu tamu. Calon suaminya juga tampan, beruntung banget Azarin, sahut yang lain. Di tengah kekaguman itu, Din justru menunduk, berusaha menyembunyikan ekspresi wajahnya yang mulai memanas. Matanya berkaca-kaca, dan dia menggigit bibir untuk menahan air mata yang hampir tumpah. "Ayah, bunda cantik banget," seru Alina tiba-tiba, penuh antusias sambil menggoyang-goyangkan lengan ayahnya. Namun, Din hanya menatap putrinya sekilas, masih tenggelam dalam emosinya. "Nek, bunda Alina cantik banget." Ya, Alina beralih ke Bu Mahira, mengungkapkan kekagumannya dengan polos. "Iya, nak. Cantik banget," jawab Bu Mahira lembut. Senyumnya terkembang, tetapi matanya tak beranjak dari sosok Azarin yang kini duduk di kursi di tengah ruangan. Azarin merasa makin gugup. Tangan kirinya menggenggam ujung jilbab, sementara tangan kanannya memegang tasbih digital. Dia berusaha meredakan debaran jantungnya dengan berzikir dalam hati, tetapi sorakan kecil Alina terus terngiang. "Bunda cantik banget, kan?" Alina melompat kecil di pangkuan neneknya, semakin membuat suasana penuh kehangatan. Din yang akhirnya mampu menguasai emosinya, menoleh ke arah putrinya dan tersenyum tipis. Dalam hati, dia berdoa, "Ya Allah, terima kasih telah memberikan wanita sebaik ini untuk menjadi pendamping. 11. Hidupku. Lindungi dia, bahagiakan dia, dan jadikan kami keluarga yang kau ridhoi." Azarin perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sekilas ke arah Din yang menatapnya penuh arti. Mata mereka bertemu, meskipun hanya sesaat, tetapi cukup untuk membuat pipinya terasa memanas di balik cadar. Dia segera menunduk lagi, merasa jantungnya seakan berlomba dengan waktu. Namun, baru saja dia duduk ketika Herlina menepuk bahunya lembut. "Asa, salami tamu dari pihak laki-laki, terutama calon ibu mertuamu," ya, bisik Herlina. Permintaan itu membuat jantung Azarin, yang sejak tadi berdebar kencang, kini semakin tak terkendali. Tangan dinginnya sedikit gemetar, tetapi dia tahu ini bagian dari tata krama. Dia mengangguk kecil, menenangkan diri sejenak, lalu melangkah menggunakan lutut dia mendekati tamu dari pihak laki-laki yang duduk rapi di atas karpet. Satu persatu, Azarin menyalami mereka dengan penuh hormat, bahkan Pak Ustadz pun dia salami dengan tangan menyatu di dada. Ketika sampai di hadapan Bu Mahira, yang duduk bersebelahan dengan Din, Azarin langsung menunduk semakin dalam. Tangannya sedikit gemetar saat menjulurkannya untuk bersalaman. Bu Mahira tersenyum hangat, seolah ingin meredakan kegugupan calon menantunya. "Masya Allah, cantik sekali, nak," ucapnya lembut, membuat pipi Azarin memerah di balik cadar. Dia hanya mengangguk kecil, tak sanggup berkata-kata. Di sisi lain, Alina yang sudah menunggu dengan sabar di pangkuan neneknya tak mau ketinggalan. "Bunda, bunda, Alina juga mau salaman," serunya penuh semangat. Azarin tertawa kecil, lalu jongkok agar sejajar dengan gadis kecil itu. "Tentu, sayang. Alina kan anak pintar," ucapnya sambil menggenggam tangan mungil Alina.
Sebelum bangkit, Azarin mencium pipi gadis kecil itu, membuat Alina tersipu malu dan tertawa kecil. Para tamu yang menyaksikan momen itu tersenyum kagum. Kedekatan mereka terlihat begitu alami. Namun, ujian sesungguhnya tiba saat Azarin harus menyalami calon ayah mertuanya, yang duduk di samping kanan Din. Mau tak mau, dia harus melewati Din, yang meskipun menjaga pandangannya, tetap membuat Azarin semakin gugup. Tangannya hampir tak terasa saat menjabat tangan Pak Argatama, tetapi dia tetap berusaha terlihat tenang. Usai ritual salaman itu, Azarin buru-buru kembali ke tempatnya di samping Herlina, tak berani menoleh ke arah Din lagi. Pembawa acara akhirnya berdiri dan memulai rangkaian acara. Hadirin yang berbahagia, mari kita mulai acara lamaran ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Ustaz, ucapnya. Doa berlangsung khusyuk, diiringi lirik suara, amin dari para tamu. Setelah itu, pembawa acara kembali mengambil alih. Baik, sekarang kita masuk ke acara inti. Sambutan dari pihak laki-laki, yang akan disampaikan langsung oleh Mas Din Argatama. Silakan, Mas Din. Din menerima mikrofon dari pembawa acara. Dia menarik napas dalam, menegapkan punggungnya, dan menatap sekilas ke arah Azarin. Lalu, dengan suara mantap, dia memulai. Bismillahirrahmanirrahim, ucapnya membuka. Saya, Din Argatama, mewakili keluarga besar saya, datang ke sini dengan satu tujuan. Dengan segenap keberanian dan ketulusan, saya ingin meminang Azarin sebagai pendamping hidup saya. Saya mungkin tidak pandai merangkai kata-kata indah, tapi yang saya tahu, hati saya sudah mantap. Azarin adalah wanita yang saya yakini akan menjadi jalan menuju ridha Allah bagi saya. Dia adalah sosok yang lembut, sabar, dan memiliki cahaya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saya memohon kepada keluarga Azarin untuk mengizinkan kami memulai perjalanan ini bersama. Suasana ruangan menjadi hening. Beberapa tamu wanita tampak menahan haru. 12